Tidak semua penyakit gondok menjadi berat. Bila ada benjolan di leher, lebih baik diperiksakan sejak dini agar cepat ditangani dengan baik dan lebih cepat pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tugu semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dalam program Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Aini Suyono, saya dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada episode Infus kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, yaitu adalah penyakit gondok, atau biasa kita bilang struma tiroid. Dan pada kesempatan kali ini, kita mendatangkan salah satu expert di bidangnya, yaitu dokter spesialis bedah, konsultan onkologi, yaitu Dr. William Alfred, spesialis bedah konsultan onkologi. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang dokter Aini. Gimana dokter hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Dokter. Dokter, terima kasih untuk waktunya, bersedia untuk memberikan informasi kepada teman-teman Sobat Tugu mengenai salah satu penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, yaitu penyakit gondok atau struma tiroid. Dokter, sebelumnya definisi dari penyakit struma tiroid atau penyakit gondok itu apa sih, dok? Ya, gini dokter Aini. Jadi ini yang sering kali ditanyakan oleh masyarakat, juga pasien-pasien yang datang. Sebenarnya yang disebut gondok itu apa sih? Ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud gondok adalah suatu perubahan dalam bentuk dan ukuran dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid yang ada di depan leher ini itu mengalami perbesaran ukurannya, baik yang disertai ataupun tidak dengan adanya perubahan dari fungsi tiroid tersebut sendiri. Nah, seberapa banyak sih populasi kita yang akan terkena pembesaran kelenjar gondok ini atau yang sering disebut struma, sering disebut gondok tersebut? Dari statistik katakan sekitar 16-39% dari populasi akan terkena penyakit ini atau gondok ini dengan berbagai sebab tentunya ya. Dan kurang lebih 4-6% dari pembesaran gondok ini akan atau merupakan suatu keganasan atau kanker. Angkanya sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi ini juga menjadi suatu masalah bila tidak diselesaikan. Nah, untuk kankernya ini sendiri ada yang mempunyai risiko yang tinggi dan ada yang mempunyai risiko yang rendah. Ada beberapa untuk penilaiannya, salah satu untuk penilaiannya kita menggunakan yang disebut AMES. AMES itu singkatan dokter Aini. A-nya age atau usia, M-nya itu metastasis atau penyebaran, E-nya itu extended atau ekspansi atau perluasan, sedangkan S-nya itu size. Dari situ akan dilihat apakah kankernya tersebut mempunyai resiko yang rendah atau resiko yang tinggi. Gitu. Sebenarnya sih kalau buat masyarakat Indonesia penyakit gondok itu identik dengan kekurangan garam ya dok ya. Iya. Ternyata bukan hanya penyebab dari penyakit gondok itu bukan hanya kekurangan garam saja ya dok ya, ternyata dia bisa mengarah ke arah keganasan. Begitu ya dok ya. Dan memang kelenjar tiroid itu letaknya memang di sini ya dok ya, di sebelah sini, dan dia biasanya gejalanya itu pembesaran besar gitu ya dok ya? Iya, biasa ukurannya yang besar. Nah, untuk gejalanya ini tentunya akan menyebabkan suatu permasalahan atau persoalan yang akan muncul berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan gondok ini sendiri. Biasanya ada 3 hal yang akan kita kaitkan dengan maksudnya untuk komplikasi atau persoalan dengan masalah gondok ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan fungsi hormonal dari tiroid yang atau kita sebut tiroksin. Nah, ini akan dapat terjadi yang disebut hipertiroid. Nah, dengan hipertiroid tentunya akan ada masalah yang mengikutinya, misalnya akan terjadi berdebar-debar atau kita sebut palpitasi, kemudian ada yang gemetar atau kita sebut tremor, kemudian ada yang matanya akan agak membesar yang kita sebut eksoptalmus. Nah, yang berkaitan dengan hipertiroid ini dapat bahkan terjadi suatu gangguan jantung. Nah, kemudian masalah lain adalah yang berkaitan dengan masalah mekaniknya atau masalah karena di sini kan di leher nih. Ini ada pembesaran, tentunya saluran-saluran yang ada di leher juga dapat terganggu dengan adanya pembesaran ukuran dari kelenjar gondok. Misalnya adanya gangguan pada saluran nafas.
pasien dapat terjadi sesak nafas misalnya. Ada gangguan menelan, karena saluran untuk makan juga melalui leher, yang letaknya ada di belakang dari kelenjar tiroid tadi. Adanya gangguan pada saluran darah, pada vena, yang sering kita sebut sebagai vena cava syndrome. Jadi pada aliran darah dari kepala yang akan kembali ke jantung mengalami hambatan. Nah itu karena masalah mekaniknya. Nah pada pembesaran gondok yang terjadi keganasan dapat juga terjadi penyebaran atau metastasis. Ini juga akan menyebabkan suatu permasalahan atau komplikasi. Misalnya kalau terjadi penyebaran pada tulang, terjadi patah tulang. Kalau misalnya terjadinya penyebaran pada tulang belakang, akan terjadi kompresi atau penghimpitan pada tulang belakang yang kemudian akan menyebabkan gangguan pada persarafan. Tergantung organ mana yang akan mendapat persarafan dari tulang belakang. Misalnya dapat terjadi kelemahan pada tungkai sampai kelumpuhan, pada tangan misalnya, tergantung pada area mana yang dipersarafi oleh tulang belakang yang mengalami kerusakan. Dapat juga terjadi gangguan pada paru-paru misalnya sesak, kalau terjadi penyebaran karena kanker tersebut terjadinya di paru-paru. Begitu dokter ini. Berarti problem yang ditemukan pada struma tiroid atau keganasan pada tiroid itu banyak sekali ya dok ya. Betul. Jadi memang penting untuk kita sadar gitu kalau misalkan ada perubahan di dalam organ tubuh kita yang tidak sesuai atau yang berbeda seperti biasanya gitu ya dok ya. Nah dok, kalau misalkan apa sih yang perlu dilakukan dok? Misalkan seseorang itu menemukan ada perubahan ukuran atau perubahan bentuk dari kelenjar tiroid, itu yang perlu dilakukan itu apa aja sih dok? Nah ini memang yang seringkali terjadi persoalan sampai saat ini adalah pasien atau mereka yang kemudian dengan pembesaran kelenjar gondok datang itu dalam ukuran yang sudah besar atau sudah mengalami komplikasi yang mungkin tadi sudah saya sebutkan. Nah sebenarnya seperti tadi dokter ini bilang, kalau ada perubahan pada leher, ada pembesaran kelenjar yang ada di depan leher sini, harus segera datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya. Semua tenaga-tenaga kesehatan sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan pada leher, untuk melakukan pemeriksaan pada kelenjar gondok atau tiroid tadi. Sehingga kalau ada pembesaran akan dapat ditentukan apakah ini suatu pembesaran yang disebut sebagai gondok atau struma atau bukan. Pada umumnya di sana akan dilakukan anamnesis, jadi dilakukan wawancara, misalnya ditanyakan mulai kapan pembesarannya ada, apakah disertai dengan sesak nafas, apakah disertai dengan suara yang serak, atau misalnya tadi saya sebutkan dengan hipertiroid, apakah ada berdebar-debar, apakah ada gemetar. Kemudian juga akan ditanyakan juga apakah sudah mulai ada terjadi gangguan-gangguan, misalnya pada saat tidur kemudian mengalami sesak nafas. Ada beberapa pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan oleh tenaga kesehatan. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, biasanya akan diperiksa apakah kelenjar yang membesar tersebut keras atau lunak atau seperti berisi cairan. Kemudian apakah hanya di sebelah sisi yang satu atau di kedua-duanya, atau bentuk yang merata, atau juga disertai dengan adanya pembesaran pada kelenjar-kelenjar yang adanya di samping sini dokter ini. Ada kelenjar yang disebut kelenjar getah bening, apakah disertai juga dengan pembesaran getah bening. Dan tidak lupa juga biasanya tenaga kesehatan akan memeriksa apakah bila datang dengan keluhan ada penyebaran, apakah ada kelainan pada tulang, pada paru-paru. Nah bila semua tersebut ditemukan, tidak jarang tenaga kesehatan akan menyarankan untuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau disarankan pemeriksaan tambahan, biasanya pemeriksaan laboratorium. Misalnya dilakukan pemeriksaan untuk fungsi tiroid, diperiksa T3, FT4, kemudian TSH, ataupun tambahan dengan tiroglobulin kalau misalnya ada keganasan. Tidak jarang juga dimintakan untuk pemeriksaan USG untuk melihat seberapa besar kelenjar gondoknya tersebut, apakah disertai dengan adanya peningkatan pembuluh darah yang ada di sana, apakah ada gambaran-gambaran yang seperti pengapuran yang kita sebut sebagai mikrokalsifikasi, ataupun mungkin ditambahkan dengan PET scan, atau CT scan, atau MRI, tergantung dari kebutuhan.
Tapi pada prinsipnya pada saat datang ke tenaga kesehatan, di sana akan dilihat sebaiknya tindakan selanjutnya akan dilakukan itu apa. Siap-siap dokter. Nah dok, apakah semua struma atau penyakit gondok itu wajib untuk dilakukan operasi dok? Karena banyak banget yang nanya, karena kan kadang-kadang misalkan tumor itu terkenalnya kan kita kan menyeramkan ya dok ya, semua tumor harus dioperasi. Nah kalau pada misalkan pada struma tiroid atau penyakit gondok itu apakah harus dioperasi dokter? Ya begini dokter Aini dan juga sahabat info sekalian. Ini yang seringkali membuat masyarakat dengan kelenjar gondok membesar itu takut karena selalu berpikiran bahwa kalau ke rumah sakit pasti dioperasi gitu ya. Padahal sebenarnya tidak semua pembesaran kelenjar tiroid atau struma ini harus dioperasi. Ya, tergantung dari fungsinya, tergantung dari ukurannya, tergantung dari kemungkinannya apakah ini ganas atau jinak. Pada umumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fungsi hormonal tiroid. Pada pasien-pasien dengan pembesaran kelenjar tiroid yang kadang disertai dengan peningkatan fungsi tiroid atau kita kenal sebagai hipertiroid, tidak langsung dilakukan operasi, tetapi akan dilakukan pemberian medikamentosa atau obat-obatan yang gunanya untuk menurunkan fungsi dari tiroid tersebut. Namun bila dengan pemberian obat-obatan tersebut ternyata tidak berespon atau responnya minimal sekali, maka kemudian dipikirkan untuk dilakukan operasi. Demikian juga untuk ukuran ya. Pada ukuran yang semakin besar tentunya memang membutuhkan tindakan operasi. Tetapi bila ukurannya tidak besar dan juga tidak mengarah pada kemungkinan suatu keganasan, itu ada tindakan yang kita sebut sebagai observasi. Jadi akan diawasi dulu, tidak langsung dilakukan operasi. Namun bila dalam pemeriksaan tersebut ada kecurigaan bahwa kelenjar gondok ini adalah sesuatu yang ganas atau mempunyai suatu komplikasi yang akan dapat mengancam dari si pasien tersebut, maka tentunya akan kita edukasi bagi pasien untuk dilakukan tindakan operasi. Operasinya pun dokter Aini ada berbagai tindakan ya. Ada yang hanya mengambil sebagian yang kita sebut isthmolobektomi, ada yang mengambil kedua-dua sisi kiri dan kanan tetapi tidak keseluruhan yang kita sebut subtotal tiroidektomi. Ada juga yang harus diangkat keseluruhan yang kita sebut total tiroidektomi. Jadi ada beberapa tindakan operasi. Jadi tidak semua kelenjar tiroid yang membesar tindakan operasinya pasti sama. Tentunya akan berbeda. Berarti tidak semua kasus Betul. pada pembesaran kelenjar tiroid atau struma tiroid itu dioperasi ya dok. Betul. Karena memang dan setiap kasus itu berbeda-beda. Jadi penting sekali buat Sobat Tugu untuk selalu memeriksakan ya dok ya. Betul. Kalau misalkan ada perubahan ukuran, perubahan konsistensi dari kelenjar tiroid, penting sekali untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Dan alhamdulillahnya di Rumah Sakit Tugu ini bisa ya dok ya. Nah itu yang kita juga harus banggakan sahabat infus. Seringkali juga yang membuat pasien khawatir atau takut untuk dilakukan operasi adalah takut bila terjadi komplikasi dari operasi dokter Aini. Ada mereka bilang nanti kalau operasi tiroid nanti suaranya hilang, atau nanti kalau setelah operasi tiroid nanti pasti akan ada kejang-kejang di tangan, kejang di kaki. Nah kita di Rumah Sakit Tugu Rejo ini sudah mempunyai alat yang tidak semua rumah sakit memiliki. Di mana alat ini membantu kita untuk meminimalisir adanya resiko tadi. Jadi resiko untuk terjadi suara yang serak ataupun terjadi kejang dapat diminimalisir. Jadi tidak selalu bahwa pasien yang dilakukan operasi tiroid pasti terjadi komplikasi, suaranya hilang, tidak bisa bersuara dan sebagainya. Ya berarti teman-teman Sobat Infus, jadi kalau misalkan ada perubahan kondisi atau ukuran dari kelenjar tiroid, penting banget untuk langsung memeriksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat. Nah kemudian dokter, kalau misalkan sudah dilakukan operasi nih dok, nah treatment atau yang dilakukan yang bisa dilakukan setelah tindakan operasi itu apa sih dok? Nah tentunya kita perlu untuk melakukan evaluasi ya. Nah, sahabat infus kalian,
pada pasien-pasien yang sudah dilakukan total tiroidektomi atau kedua kelenjar gondok yang kanan maupun kiri sudah diangkat, maka harus atau wajib untuk mengkonsumsi obat medikamentosa yang untuk memberikan hormon tiroksin, di mana hormon tersebut dibutuhkan oleh tubuh kita walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Nah, karena kedua sumbernya yaitu tiroidnya sudah diangkat, maka hormon tersebut tidak bisa dihasilkan lagi, maka harus diasup dari luar. Nah, ini harus dikonsumsi setiap hari. Nah, kemudian bila ternyata pada saat dioperasi hasilnya adalah ganas, maka harus selalu melakukan evaluasi. Nah, biasanya dokter yang merawat akan memberikan interval waktu, ya, bisa 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan tergantung dari kebutuhan yang ada. Biasanya pada saat dilakukan evaluasi akan dilihat apakah ada benjolan yang muncul kembali atau tidak. Kemungkinan akan dilakukan lagi pemeriksaan laboratorium, baik diperiksa untuk fungsi hormonnya yaitu T3, FT4, TSA, kemudian tiroglobulin. Mungkin juga perlu dilakukan pemeriksaan USG yang berkala, ataupun untuk melihat apakah ada kemungkinan penyebaran dilakukan pemeriksaan ronsen torak, dan juga kadang-kadang dilakukan pemeriksaan CT scan di mana perlu. Nah, di tempat-tempat yang ada fasilitasnya, termasuk di Jawa Tengah ini, kita mempunyai fasilitas untuk melakukan ablasi tiroid. Pada umumnya pasien-pasien dengan kanker tiroid, setelah dilakukan pengangkatan kedua kelenjar tiroid, dilanjutkan dengan ablasi. Ablasi itu apa? Ablasi itu adalah dengan memberikan suatu zat yang disebut iodium 131 yang akan mengejar dan kemudian mengeradikasi sisa-sisa sel kanker yang masih ada. Berarti di rumah sakit Teguh lengkap ya hitungannya ya dok ya, untuk pelayanan mengenai penyakit gondok atau struma tiroidnya. Nah dokter, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman sobat Tugu mengenai penyakit tiroid ini? Iya dokter Aini dan juga sahabat info sekalian, semua penyakit tentunya tidak semuanya langsung menjadi berat, ya. Ada kalanya dari ringan kemudian menjadi berat. Nah, alangkah baiknya pada saat ringan tersebut kita membawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada, termasuk dengan struma atau gondok atau kanker tiroid. Lebih cepat untuk melakukan pemeriksaan tentunya lebih baik. Lebih cepat penanganannya tentu lebih baik. Nah, seperti juga slogan dari negara kita kemerdekaan di tahun ini, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Demikian juga kita harapkan pada saat kita mempunyai suatu penyakit, termasuk gondok kita, maka kita harus pulih lebih cepat. Siap dokter. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih Sama-sama. untuk informasi kesehatan yang bisa diberikan buat Sobat Tugu. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Tugu yang ada di rumah gitu ya dok ya. Oke deh. Terima kasih banyak buat Dr. William yang sudah hadir pada episode Infus kali ini. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman di sana sehingga lebih aware mengenai kesehatan kelenjar tiroid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode Infus selanjutnya dan salam sehat.